Lah, aku nggak tahu. Ada. Ya. Dah. Ya. Aku buka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Room 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sistem manajemen karir. Anggota dari Room 6 itu sendiri ada Bernardi Anidia Rahmadani, Ratu Nisa, dan Anissa Eka Putri. Sistem manajemen karir ini bagaimana cara kita memanajemenkan pengembangan karir yang sebelumnya udah kita rencanakan gitu. Dan manajemen karir ini erat kaitannya dengan suatu proses atau alur. Manajemen karir ini merupakan suatu proses atau alur yang sedang berlangsung dalam mempersiapkan, mengimplementasikan, dan memantau rencana karir yang dilakukan individu itu sendiri. Dan pendapat lain mengatakan manajemen karir ini merupakan proses di mana karyawan menjadi sadar terhadap minat, nilai-nilai, kekuatan, kelemahan dirinya sendiri dan memperoleh informasi mengenai peluang kerja dalam organisasi dan mengidentifikasikan tujuan karir serta menetapkan rencananya. Selanjutnya ada motivasi karir. Motivasi karir ini berpengaruh pada seorang individu karena dengan adanya motivasi karir ini kita dapat melihat sejauh mana sih seorang individu itu memilih karir dan bagaimana cara mereka memandang karirnya serta bagaimana cara mereka seberapa keras dan seberapa lama mereka bekerja dan bertahan di dalam karir itu sendiri. Nah, di dalam motivasi karir ini terdapat 3 fase atau dikelompokkan menjadi 3 fase, yaitu karir resilience, karir insight, dan karir identity. Nah, karir resilience ini merupakan seberapa besar kapasitas seorang individu itu untuk merecover atau memperbaiki sesuatu secara cepat melalui kesulitan serta hambatan dalam pekerjaannya. Jadi kayak semacam tantangan di dalam pekerjaannya dan bagaimana ia bisa merecover itu dengan cepat. Nah, karir resilience ini meliputi kepercayaan diri, kebutuhan untuk berprestasi, kemampuan mengambil risiko, dan kemampuan bertindak secara kooperatif. Selanjutnya ada karir insight. Karir insight ini melihat seberapa seorang individu itu dapat bersikap realistis terhadap dirinya sendiri dan karirnya, dan bagaimana persepsi tersebut berkaitan dengan sasaran atau goalnya. Karir insight itu meliputi pengembangan tujuan, memperoleh kemampuan diri dan lingkungan. Jadi karir insight ini hubungannya erat dengan goals atau tujuan dari seorang karyawan tersebut. Nah, yang terakhir ada karir identity. Karir identity ini bagaimana seorang individu itu dapat mengidentifikasikan dirinya terhadap pekerjaannya. Jadi kita melihat sejauh mana seorang individu itu dapat mengidentifikasikan dirinya berdasarkan pekerjaannya. Karir identity ini meliputi keterlibatan pada pekerjaan, organisasi, dan profesi, serta arah tujuan karir. Udah. Nah, selanjutnya ada metode meningkatkan motivasi karir. Hal-hal yang menunjang untuk meningkatkan karir resilience itu dengan membangun rasa kepercayaan diri karyawan, menghasilkan kesempatan dan menciptakan lingkungan yang kondusif. Dengan adanya metode ini dapat membantu seorang karyawan dalam menunjang karir resilience dari karyawan tersebut, sehingga karyawan tersebut dapat mencapai karir yang ia inginkan melalui metode ini. Selanjutnya metode untuk meningkatkan motivasi karir dari karir insight, yaitu mendorong karyawan untuk menetapkan tujuannya sendiri, sehingga karyawan tersebut memiliki tujuan karir ia sendiri dan tidak mengikuti temannya. Yang kedua, memasok karyawan dengan informasi yang relevan. Nah, untuk mencapai sasaran karir,
informasi yang diberikan itu harus selalu relevan, jangan sampai tidak relevan karena nantinya akan mempengaruhi karyawan tersebut dalam mencapai sasaran di dalam karirnya. Yang terakhir adalah menyediakan umpan balik kinerja secara teratur. Nah, yang harus dilakukan setiap bulan atau bahkan setiap minggu sehingga karyawan itu dapat mengetahui letak kesalahannya dan menjadikan hal tersebut sebagai pembelajaran untuk pekerjaannya nanti. Sedangkan untuk karir identity, hal-hal yang menunjangnya itu yang pertama mendorong keterlibatan kerja karyawan. Nah, karyawan tersebut memiliki keterlibatan kerja yang banyak dalam pekerjaannya. Artinya, seseorang tersebut memiliki tanggung jawab yang besar. Pekerjaan yang besar, maka jika karyawan tersebut memiliki pekerjaan yang besar, maka tanggung jawabnya juga harus besar. Nah, melalui tantangan kerja dan pertumbuhan berprofesionalitas. Nah, selanjutnya itu menyediakan kesempatan pengembangan karir pada karyawan tersebut seperti posisi kepemimpinan, potensi kemajuan, dan ini tuh harus diberikan agar dia tahu di mana ia harus meletakkan dirinya di dalam suatu pekerjaan. Dan yang terakhir adalah menghargai kinerja yang kokoh dengan melalui pengakuan profesional atau bonus finansial. Hal ini dilakukan guna untuk membuat karyawan merasa dihargai serta tidak langsung akan termotivasi dalam pekerjaannya. Secara tidak langsung akan termotivasi di dalam pekerjaannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bernadette. Ini ada penilaian karir. Penilaian karir itu di sana terdapat mengenalkan diri sendiri dengan budget exploration. Lalu yang kedua ada memiliki kesadaran diri dan lingkungan untuk mengembangkan strategi. Tiga, memiliki tujuan yang realistis atau sesuai. Yang keempat, rencana untuk mencapai tujuan karir. Yang kelima, implementasi. Dan yang keenam, menentukan sejauh mana untuk menuju goals karir yang kita tujui. Lalu yang ketujuh, memiliki sumber pekerjaan dari teman atau feedback dari sekitar. Yang kedelapan adalah umpan balik dari penilaian karir. Selanjutnya dibacakan oleh Kak Khairatun Nisa. Baiklah, di sini saya akan membacakan penetapan tujuan dan strategi. Jadi, dalam penetapan tujuan dan strategi karir, ada salah satu manfaat yang didapatkan jika menentukan tujuan karir terlebih dahulu adalah kita berfokus pada satu titik untuk mencapai sebuah tujuan tersebut. Sekarang itu banyak permasalahan yang seringkali dihadapi oleh pekerja, seperti banyak pekerja yang tidak mempunyai tujuan karir yang spesifik, sehingga hal itu akan menyebabkan kenaikan jenjang karir yang sulit karena tidak memiliki arahan yang jelas. Terus, permasalahannya itu dalam tujuan dan strategi, sebaiknya tuh kita menentukan tujuan karir dengan cara membuat penilaian terhadap diri sendiri. Bisa juga kita membuat tujuan menggunakan peluang dengan memanfaatkan internet untuk menemukan pekerjaan yang baru. Ada lagi dengan tujuan seperti menentukan karir dengan yang jelas, menentukan karir bersaing dengan rekan kerja atau kandidat karena kita harus memperbarui keahlian dan keterampilan. Next. Di sini ada penilaian karir. Jadi di penilaian karir itu yang pertama mengenalkan diri sendiri dengan career exploration. Terus yang kedua memiliki kesadaran diri dan lingkungan untuk mengembangkan strategi. Yang ketiga memiliki tujuan yang realistis atau sesuai. Yang keempat rencana untuk mencakup sebuah tujuan atau karir. Terus yang kelima itu ada implementasi. Yang keenam, dalam penilaian karir itu kita bisa melihat udah sejauh mana tujuan kita untuk menuju goals dari karir tersebut. Terus yang ketujuh, memiliki sumber pekerjaan dari teman atau feedback dari sekitar.
Dan yang ke-8, umpan balik dari penilaian karir. Terus yang dari sebelumnya, Kak. Jadi dari eksplorasi karir ini yaitu keinginan kita untuk mengeksplorasi karir atau mengumpulkan informasi dirinya sendiri dan lingkungan dalam kaitannya dalam pekerjaan karir yang di lingkungannya. Baca. Sekian presentasi dari kami. Kak mau menambahkan ya? Mau menambahkan dikit. Oh iya boleh. Aku nambahin dikit, gak apa-apa ya, Kak? Apa? Mau Dia nambahin dikit tentang komponen motivasi karir ini. Iya nih. Ya ini. Jadi komponen motivasi karir ini jika pada diri karyawan, ketika motivasi tadi ada karir resilience, karir insight, dan karir identity itu terjadi dan berjalan dengan baik, maka pada karyawan itu mampu terlaksana, dapat seorang karyawan sadar terhadap keterampilannya gitu. Jadi dia mampu berpartisipasi dalam belajar untuk menghindari keusangan keterampilan atau skill-skill yang dimiliki. Juga bisa menangani kondisi yang kurang kondisional seperti kayak tempat kerja yang kurang nyaman gitu. Jadi para karyawan lebih baik memusatkan fokus untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas diri gitu. Lalu buat nilai perusahaan dengan adanya tadi ketiga motivasi yaitu karir insight, karir identity, dan karir resilience, perusahaan jadi mampu untuk berinovasi secara terus-menerus untuk kebutuhan karyawannya, serta adaptasi karyawan terhadap perubahan situasi dan perubahan yang tidak diharapkan dapat teratasi lebih cepat dan tepat karena adanya komitmen dari perusahaan yang kemudian dapat memunculkan kebanggaan terhadap pekerjaan. Udah segitu aja. Baik, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.